selamat datang kembali di perkuliahan kali ini. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Kemarin kita sudah belajar tentang ilmu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke Mukti Ali. Siapa sih Mukti Ali? Jadi kita pengenalan tokoh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mukti Ali dan Harun Nasution, karena beliau berdua ini adalah bapak studi Islam di Indonesia. Nah, kita mulai dari Mukti Ali, Founding Father of Religions Comparative Studies. Jadi Mukti Ali bisa dikatakan sebagai pelopor bagi Islamic Studies di Indonesia. Nah, ini dia. Kita mulai ya dari pertama. Jadi Mukti Ali memiliki pertanyaan gitu. Jadi pada masa itu, jadi pada zamannya Mukti Ali, muncul berbagai macam pertanyaan, mampukah agama itu diteliti gitu. Nah, karena pada masa itu agama itu cenderung positivisme. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang agama itu pasti positif. Nah, itu pada zaman itu gitu. Nah, terus dan selalu benar katanya pada masa itu. Nah, kemudian kita kira-kira dengan merajai kebenaran itu gitu, menjunjung kebenaran itu, mampukah kita subjektif untuk meneliti agama? Nah, itu muncul pertanyaan itu. Jadi awal mula studies Islam itu dimulai dari pertanyaan, kira-kira kita mampu nggak subjektif saat meneliti sebuah agama tanpa harus embel-embel tertentu. Misalkan sebagai contoh, misalkan kita sangat mengagungkan seseorang, misalkan sangat mengagungkan sangat mengagungkan seseorang, misalkan anggaplah namanya Vita, mengagungkan si Vita ini. Kemudian mampu nggak kita meneliti si Vita ini gitu dengan subjektif, tanpa kemudian di penelitian kita nanti mungkin muncul kekurangan-kekurangan atau mungkin kejanggalan-kejanggalan dari si Vita, mampu nggak kita menguliknya lebih dalam? Nah, itu pertanyaan seperti itu awal mulanya studies Islam itu digagas. Nah, kemudian Mukti Ali merumuskan bahwa ilmu itu dapat diteliti jika ada 5 hal atau 5 komponen. Apa saja? Yaitu verifikasi. Jadi ilmu itu dapat diverifikasi, serta empiris, ada nampak dan nyata dan dirasakan. Agama kan nampak ya, nyata dan bisa dirasakan. Sistematis, misalkan ada tokohnya siapa, tanggalnya, lahirnya kapan, mulai perkembangannya kapan, mulai penyebarannya kapan. Kan agama ada, sistematis seperti itu. Selanjutnya objektif. Jadi harus objektif. Nah, ini dia yang kadang-kadang sebagai peneliti, misalkan karena kita terlalu menjunjung kebenaran terhadap sesuatu sehingga tingkat keobjektifannya ini kemudian berkurang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mampukah meneliti? Selanjutnya analitis, objektif dan analitis. Jadi bisa diteliti. Nah, ternyata si Mukti Ali ini merupakan menteri agama pada tahun 1971, yaitu pada masa Orba. Nah, ada 2 terobosan yang sudah dilakukan oleh Mukti Ali. Yang pertama itu dia membuat majelis. Apa itu majelis? Jadi pada masa itu dia membuat perkumpulan-perkumpulan. Mungkin kalau zaman sekarang kayak komunitas-komunitas keagamaan istilahnya, atau himpunan-himpunan keagamaan. Jadi pada masa itu belum ada tuh majelis atau ada orang berkumpul kemudian berbicara tentang agama. Nah, itu masih belum ada. Nah, pada masa Mukti Ali dia membuat yang namanya majelis. Yang kedua, terobosan kedua yang dilakukan oleh si Mukti Ali itu adalah wadah musyawarah antar agama. Jadi dalam majelis yang dia bikin gitu, Mukti Ali mulai mendudukkan bahwa perlu nih ada musyawarah antar agama-agama yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak agama, jadi bukan hanya satu agama dan banyak agama. Nah, ini perlu ada ruang musyawarah, perlu wadah yang berbicara tentang
agama mereka masing-masing. Bagaimana caranya? Mukti Ali kemudian mengumpulkan para tokoh-tokoh dari masing-masing agama, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian saling memperkenalkan diri. Tujuannya apa? Karena prinsipnya pada masa itu tak kenal maka tak sayang. Misalkan kita tidak kenal agama seseorang gitu, maka kita akan saling curiga. Aduh, jangan-jangan agama ini akan berbahaya nih bagi masyarakat, itu akan timbul rasa curiga seperti itu. Nah, ini yang kemudian diantisipasi oleh si Mukti Ali dengan cara wadah musyawarah antar agama. Wah, keren sekali kan? Dan sepertinya wadah musyawarah antar agama ini sampai detik ini masih berlangsung. Nah, selanjutnya bagaimana pendekatan studi agama versi Mukti Ali? Nah, dia kemudian melakukan pendekatan sosio-historis. Jadi dia masuk dalam aspek sosial masyarakat dan juga kesejarahan. Bagaimana kemudian Islam itu bisa datang ke Indonesia dan bagaimana kemudian bisa diterima di Indonesia. Bagaimana agama Kristen, agama Nasrani datang ke Indonesia dan kemudian bisa menjadi agama di Indonesia. Begitu juga agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Ini bagaimana bisa sampai di Indonesia. Jadi dia mulai dari aspek sosio-historis. Yang kedua yang dilakukan adalah tipologi. Jadi tipologi ini yang dimaksud adalah dari ketuhanan, dari kitab suci, dari kenabian dan kejayaan nabi serta tokoh-tokoh. Jadi pengelompokan studi Islam berdasarkan ketuhanan, kitab sucinya, kenabian, kejayaan nabi dan tokoh-tokohnya. Yang ketiga adalah scientific doctrine atau berdirinya madrasah dan institut agama Islam. Nah, ini yang kemudian mempelopori adanya universitas atau madrasah atau sekolah-sekolah keislaman di Indonesia. Jadi awalnya dia si Mukti Ali ini membuat yang namanya scientific doctrine. Jadi dibikin nih lembaga. Dulu kalau misalkan karena pesantren gitu atau lembaga-lembaga keislaman, nah itu belum bisa ya, belum terdaftar di lembaga pemerintahan. Nah, pada masa Mukti Ali ini mulai nih menggagas gimana nih kalau pesantren-pesantren yang sekian banyak ada di Indonesia itu kita bikin nih kurikulumnya bareng-bareng sesuai dengan kurikulum pesantren gitu. Nah, ini ya cikal bakal kemudian muncullah yang namanya Kemenak sampai sekarang ini. Nah, muncullah kemudian UIN sampai saat ini. Nah, ini cikal bakalnya. Nah, selanjutnya kira-kira dari penjelasan tentang Mukti Ali tersebut, ada nggak hal yang menggelitik menurut kalian gitu yang perlu dikulik-kulik lagi dan bagaimana gitu, dan bagaimana pencapaian si Mukti Ali dalam studi agama Islam? Mampukah si Mukti Ali ini bersaing dalam neo-modernisme gitu? Dan kira-kira apa yang dimaksud dengan neo-modernisme ini? Mungkin kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tetap sehat dan kita ketemu di video dan pertemuan selanjutnya.